Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada acara 5 ini, kita akan mempelajari tentang penentuan tipe iklim dan pola tanam. Nah, tipe iklim ini kita akan tentukan berdasarkan curah hujannya. Nah, di Indonesia ada tiga tipe iklim yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah Mon, yang kedua Ferguson, yang ketiga adalah Oldman. Nah, Mon ini termasuk yang paling tua, tapi ini hanya cuma bisa menentukan apakah iklim tersebut kering atau basah. Tidak bisa menentukan apakah itu ditanami apa, ditanamin suatu tanaman. Yang kedua ada Smith-Ferguson. Smith-Ferguson ini adalah kelanjutan dari penentuan tipe Mon. Tapi Smith-Ferguson ini lebih cocok digunakan untuk tanaman untuk perkebunan atau hutan. Nah, yang ketiga adalah Oldman. Oldman ini merupakan penentuan tipe iklim yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, klasifikasi Oldman merupakan klasifikasi yang baru di Indonesia. Dasar dari klasifikasi adalah curah hujan per bulan yang dapat digagas menjadi tiga, yaitu bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Nah, untuk menentukan bulan basah, bulan lembab, bulan kering harus dilakukan pengamatan selama 10 tahun berturut-turut. Nah, nanti setelah ada data 10 tahun berturut-turut, kalian akan hitung per bulannya. Jika rata-rata per bulannya di atas 200 mm, berarti ada bulan tersebut merupakan bulan basah. Jika dikurang dari 100 mm, bulan tersebut merupakan bulan kering, dan jika di antara 100 sampai 200 mm, bulan tersebut merupakan bulan lembab. Nah, konsep dari iklim Oldman ini, klasifikasi Oldman ini ada 5. Yang pertama, padi sawah akan membutuhkan air rata-rata per bulan 145 mm dalam musim hujan. Yang kedua, palawija membutuhkan air rata-rata 50 mm per bulan pada musim kemarau. Hujan bulanan yang diharapkan mempunyai kejadian 75% atau sama dengan 0,82 kali hujan rata-rata per bulan dikurangi 30. Maaf, bukan kali, tapi itu X. Yang keempat adalah hujan efektif pada padi sawah adalah 100%. Hujan efektif pada palawija dengan tajuk tertutup rapat adalah sebesar 70%. Jadi, kenapa tipe Oldman ini kita pakai? Karena ada hujan efektif ini. Jadi di klasifikasi Oldman ini, kita juga menghitung hujan efektifnya. Kenapa hujan efektif pada sawah 100% dan hujan efektif pada palawija 70%? Ini dipengaruhi oleh naungannya. Pada sawah kan naungannya sedikit, jadi kita bisa anggap 100%, dan pada palawija daunnya kan merupakan bisa berbentuk naungan. Jadi hujan efektifnya sekitar 75%. Nah, pada poin A dan B kan sawah membutuhkan rata-rata 145 dan palawija membutuhkan rata-rata 50. Nah, itu bisa kalian tapi ini bukan patokannya. Patokannya adalah ini. Jadi kalian harus melakukan perhitungan dulu. Jadi padi sawah nanti ada sekitar di antara 235 mm per bulan dan palawija 118 mm per bulan. Ini apa artinya? Jadi kalau misalnya kalian mau menanam padi di tipe iklim tersebut, kalian harus menentukan di bulan yang curah hujannya 200 mm. Dan untuk palawija di hujan 118. Nah, pada bulan-bulan selanjutnya dibulatkan menjadi 200 dan 100 mm per bulan. Ini juga sebagai batas penentu bulan basah dan bulan kering. Jadi misal, walaupun di sini ditulisnya 145 dan 50 mm, nanti kalau kalian menanam padi, carilah bulan yang awalnya adalah 200 atau termasuk bulan basah, dan palawija minimal 100. Jika tidak 100, yang mendekati 100. Karena ada pengaruh dari naungan tersebut. Nah, selanjutnya di tipe iklim Oldman ini ada subdivisi dan divisi. Nah, cara menentukan divisi itu adalah kalian menghitung bulan basahnya. Tentukan berapa banyak bulan basahnya yang berturut-turut. Kemudian
kalian cari di sini termasuk tipe utamanya apa, divisinya apa. Kalau subdivisi, kalian patokannya adalah bulan keringnya yang berturut-turut. Kalian di sini bulan keringnya apa? Kita langsung contohkan saja pada data ini. Setelah dihitung rata-ratanya, ditemukan data seperti ini. Bulan biasanya berturut-turut ada 5, dari Januari hingga Mei. Jadi divisinya ini kita bisa anggap divisi C. Seperti bisa lihat 5 sampai 6. Dan bulan keringnya adalah 3 berturut-turut dari Oktober sampai Desember. 3 di sini subdivisinya adalah 3 di sini subdivisinya adalah 2. Jadi tipe iklimnya pada data ini adalah C2. Nah, kemudian C2 itu bisa ditanamin 1 padi umur pendek dan 2 palawija. Jadi pola utamanya adalah padi umur pendek di bulan Januari, Februari, Maret, palawija di bulan April, Mei, Juni, di Juli, Agustus, September, palawija ke fase kedua, dan di bulan kering ini ada 3 bulan karena tidak bisa ditanam, karena bulan kering kita gunakan aja untuk istirahat. Nah, nanti di pembahasan kalian melakukan penentuan iklim, terus penentuan pola tanam. Ini dalam kurung ada harus 2. Nah, apa maksudnya harus 2 tersebut? Jadi di sini kan ada misal di sini ada palawija 1 dan palawija 2. Varietas yang ditanam ini diharapkan berbeda. Misalnya di palawija 1 di yang pertama adalah kacang, di palawija kedua yang pertama adalah jagung. Nah, di yang kedua kalian bisa rubah selain kacang dan jagung, tapi harus mempertimbangkan tinjauan pustaka. Apakah tanaman tersebut bisa ditanam di tipe iklim seperti ini? Terus berikan alasannya kenapa bisa ditanam seperti itu. Kemudian struktur laporannya terdiri adalah cover, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan 4, bab 5. Bab 1 dari pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dari tanaman yang kalian tanam serta iklim penentuan tipe iklim. Bab 3 adalah metode praktikum. Bab 5 adalah hasil dan pembahasan seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Bab 5 adalah penutup, dan terakhir lampiran. Lampiran kalian bisa isi dengan perhitungan tipe iklim kalian. Nanti kalian akan dibagi datanya dalam berupa. Jadi silahkan kerjakan sesuai bagian kalian. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di WA group. Jika untuk absen silahkan untuk kalian komentar di link YouTube tersebut, link YouTube ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.